Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Aditya Ibnu Priyangga, NIT 202041101 dari Prodi MTP 3A. Mohon izin untuk meremake kembali video mengenai simulasi persiapan alur dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin dalam lokomotif. Sebelumnya mohon izin Pak, mohon izin untuk menjelaskan kembali. Biasanya masinis menerima lokomotif dalam keadaan engine menyala, tetapi seorang masinis seharusnya dapat menghidupkan lokomotif sendiri. Pertama yang dilakukan untuk menghidupkan lokomotif yaitu ada engine console switch pada bagian belakang kabin lokomotif, yaitu ada beberapa pilihan, yakni start, run, dan isolate. Untuk lokomotif yang akan dinyalakan engine console switch-nya yaitu di bagian start. Setelah start, di bawah terdapat perangkat baterai. Perangkat baterai dibuka, lalu baterai dinaikkan, lalu ditutup lagi. Pada sebelah konsol switch terdapat circuit breaker. Circuit breaker dihidupkan, yakni dinaikkan dari kiri ke kanan. Seluruhnya diyakinkan sudah naik. Setelah sudah, maka pompa bahan bakar ditekan. Setelah pompa bahan bakar ditekan, pompa bahan bakar akan menekan sesuai dengan yang diinginkan. Sesuai dengan teknik yang diinginkan atau pada T200, yaitu tekanan oli 35 PSI, pelumas 30 PSI, sedangkan untuk tekanan bahan bakar yakni 90 PSI atau sekitar 460 kPa. Setelah dirasa memenuhi standar teknis atau T200, yaitu lokomotif siap di start engine, yaitu menekan start pada engine console switch, lalu lokomotif akan menyala. Setelah mesin menyala, lokomotif pada keadaan dingin, angin-angin tersebut kosong. Yang dimaksud adalah angin pada lokomotif, yaitu yang dilakukan adalah menunggu angin reservoir penuh, yakni pada bagian kiri, yaitu MR atau main reservoir itu di antara 110 sampai 125 PSI, yang putih 70 sampai 75 PSI, atau pada bar yaitu sekitar, untuk yang merah itu antara 7 sampai 8,5 bar, untuk yang putih 3,5 sampai 5 dalam satuan bar. Jadi yaitu sisi paling luar itu 10, 30, 70. Paling luar yaitu tekanan PSI nya. Untuk yang bagian dalam itu bar. Lalu sebelah kanan lagi itu merah untuk silinder abar, untuk putih itu untuk pipa abar. Itu adalah untuk silinder brake, dimana silinder brake itu tuas yang merah. Untuk posisi normal itu pada posisi 0. Untuk pada saat posisi tidak normal atau pada saat direm itu di antara 3 sampai 5 bar. Ketika remnya mengikat, atau antara 0 sampai 70 PSI. Untuk yang putih di pipa abar itu normalnya sekitar 4 sampai 5,5 bar. Ketika saat melakukan service brake atau rem rangkaian, yang putih tersebut turun antara 2,5 sampai 2,5 bar. Untuk yang merah 3,5 sampai 5 bar juga.
Lalu yang sebelah kanannya yaitu speedometer, yaitu untuk mengukur kecepatan lokomotif. Untuk yang bagian kanan sendiri yaitu log meter, yaitu untuk mengetahui putaran mesin. Itu untuk throttle, yaitu 0 sampai 6. Yang semestinya adalah sampai 6. Untuk yang lebih 6, 9 atau 12, maka akan terjadi pemutusan arus ke traksi motor akibat tenaga yang terlalu besar. Itu dapat membuat load engine wheel shift atau PC open, yaitu dalam keadaan lokomotif memberikan keamanan. Jadi bila terus-terusan tenaga terlalu besar, engine bisa terjadi gangguan, maka terjadi PC open untuk memutus arus listrik pada bagian traksi motor dan engine. Maka setelah itu pengereman akan berjalan sehingga lokomotif akan berhenti. Untuk yang bagian bawah yaitu ada 3 handle, yakni dynamic brake, throttle, dan reverser. Dynamic brake yaitu digunakan untuk mengurangi laju lokomotif, yaitu sistemnya kan untuk traksi motor kan ke depan. Nah, saat dynamic brake dilakukan yaitu itu seperti memutar kembali traksi motor. Biasanya untuk penggunaan dynamic brake digunakan di lintas yang terjal seperti pada Daob 2, yaitu di Bandung, di Cicalengka, di Cependui, dan lain-lain. Untuk service brake itu dapat mempercepat arus back rem. Kalau di lintas terjal maka dilakukan dynamic brake untuk menghemat. Untuk yang itu di bawah dynamic brake yaitu throttle untuk menambah laju lokomotif. Lalu bawahnya ada gagang reverser, yaitu gagang untuk mengarahkan arah laju lokomotif. Ketika diarahkan ke depan maka akan maju ke depan, dan diarahkan ke belakang maka akan ke belakang. Jika pada posisi long hood itu berbaliknya. Jika pada posisi long hood itu reservernya ke belakang atau menghadap ke belakang lokomotif. Itu adalah selanjutnya ada tuas, klakson atau suling lokomotif. Untuk yang atas itu ada service brake atau rem rangkaian. Yang bawahnya ada independent brake atau rem lokomotif untuk berjalan sendiri. Untuk memakai rangkaian lokomotif rem lokomotif menggunakan service brake agar dapat menyalurkan rem ke rangkaian. Ketika lokomotif sendiri itu menggunakan independent brake, dapat digunakan saat lokomotif parkir agar tidak berjalan dengan sendirinya. Lalu di situ ada switch, ada in, ada out. Tombol tersebut digunakan ketika lokomotif double traksi atau traksi ganda. Ketika lokomotif tersebut di depan atau terdepan sendiri, tombol tersebut dinaikkan atau in. Jika lokomotif di belakang atau jadi lokomotif kedua, tombol tersebut pada posisi out agar dapat menyalurkan rem ke belakang agar terjadi pengereman sampai ke belakang. Untuk di samping dynamic brake itu ada saklar rem dinamis. Itu untuk pada throttle 0 itu switchnya ke bawah. Ketika mau dinaikkan itu throttle-nya idle dan arah reverser itu sesuai arah laju lokomotif. Lalu di setup. Jika sudah kelistrikan DTM siap, lalu diarahkan dari arah 1 ke arah 8. Itu untuk dynamic brake. Setelah itu di sampingnya ada 2 tombol, yaitu tingkapan pemasir dan tingkapan lonceng. Untuk pemasir itu digunakan ketika lokomotif selip agar pemasir dalam lokomotif itu keluar di bagian depan untuk mengantisipasi selip pada roda. Untuk yang bawahnya itu tingkapan lonceng, yaitu untuk membunyikan lonceng lokomotif.
biasanya lokomotif akan memasuki stasiun itu kan membunyikan semboyan 35. Nah, agar tidak menggema dan penumpangnya itu tidak kaget, maka lokomotif dapat membunyikan itu lonceng agar para penumpang tidak kaget dan tidak menggema dalam stasiun. Pada speedo tersebut, 2 speedo yang pada posisi asisten masinis dan masinis itu bergerak semua, sehingga asisten masinis dan masinis dapat mengetahui tekanannya. Ketika lokomotif akan meja pelayanannya akan mengaktifkan sebelah atau di switch, yaitu mengganti master key, yaitu dipindah ke posisi sebaliknya. Ketika akan diganti service brake itu dapat diangkat lalu dapat dipindah. Caranya adalah handle off, dilepas ke atas lalu dipindah ke meja pelayanan sebelahnya, lalu dipasang suppression, lalu dirilis dan master key-nya dimasukkan. Untuk servis sendiri itu dapat dilepas dan dipindah. Kalau bawahnya atau independent brake itu sudah paten, jadi tidak bisa dilepas. Untuk posisi normalnya itu di atas, untuk ke bawah itu untuk membuang angin atau bail off. Nah, ketika masinis taktis pengeremannya dilakukan buang angin ke bawah itu bail off pada independent brake. Independent brake itu normalnya di atas, untuk ke bawah itu membuang angin. Ketika mau dirilis independent brake itu ditekan lalu ke belakang, di tuasnya didorong ke belakang. Lalu di bawahnya yang kuning itu ada deadman device, yaitu fungsinya digunakan untuk sistem membaca kinerja masinis. Jika injak lepas dilakukan, mesin atau sistem mengasumsikan jika ditekan, mesin mengasumsikan masinis itu bekerja. Jika deadman tersebut dipencet terus-menerus, maka mesin akan mengindikasi itu ada kesalahan. Jika diinjak terus-menerus, deadman pedal itu harus dipencet lepas, pencet lepas, pencet lepas. Jika terjadi kesalahan 5-10 detik tidak dipencet atau pedalnya tidak ditekan, itu buzzernya akan bunyi tit, maka akan terjadi emergency brake. Lokomotif akan berhenti dengan sendirinya. Jadi meminimalisir untuk terjadi kesalahan dari masinis. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak.